wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perpajakan. Ilustrasi pajak perusahaan, laba dan rugi, laba sebelum pajak, laba tahunan, dari laba operasi, laba kerugian ataupun laba operasi diberhentikan, laba tahunan berjalan, laba total laba komprehensif, laba yang didistribusikan, pemilik identitas induk, kepentingan non pengendali. Oke, lanjut. Adapun beberapa masalah di sini yaitu pengejaran pajak tidak diintegrasikan dengan pengetahuan akuntansi yang lain, menghafal regulasi tidak memahami signifikan, membosankan, tidak penting dan kurang menarik. Pengajaran akuntansi tidak mengkaitkan dengan aspek perpajakan transaksi, tidak dilihat secara integratif dengan pajaknya. Penjualan atau pembeli dengan mengabaikan PPN atau PPNBM. Pembayaran gaji, sewa mengabaikan pajak yang dipotong. Penerimaan pendapatan tidak memperhatikan pajak yang telah dipotong pihak lain. Penerimaan pajak tidak memperhatikan pajak yang dipotong pihak lain. Perpajakan merupakan kewajiban perusahaan, tidak menjadikan pembukuan atau akuntansi menjadi penting dan harus diselenggarakan. Tujuan perpajakan dapat memperjelas dan menerapkan ketentuan perpajakan, KUP ataupun banding, pajak penghasilan PPN dan PPNBM, bea material PBB, BHPTB, pajak daerah. Dapat menyelesaikan administrasi perpajakan sebuah entitas, identifikasi, administrasi, pembukuan, pembayaran, pelaporan. Dapat menyajikan dan mengungkapkan informasi perpajakan dalam laporan keuangan. Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun. Pajak penghasil dihitung dari penghasilan kena pajak, dikendalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak dihasilkan dari perbukuan akuntansi, kemudian dikoreksi atau direkonsiliasi. Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban. Pajak penghasilan. Pajak terutang dalam suatu tahun dalam akuntansi disebut beban pajak kini, dihitung dari penghasilan kena pajak dikembalikan dengan tarif. Pajak terutang dalam suatu tahun, pajak ini dikurangi dengan pihak yang telah dibayar di muka akan menghasilkan pajak kurang dari bayar PPh 29. PPh 29 merupakan utang pajak penghasil yang akan muncul di neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan. Jurnal yang dibutuhkan adalah beban pajak hasil perfit fiskal, pajak pembayaran di muka, utang pajak penghasilan. Pajak penghasilan pihak ketiga atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga jika jumlah yang dibayar merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya. Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga. Penghasilan tersebut diantaranya PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh pekerja, PPh 23 atas penghasilan sewa, royalty, dividend, PPh 26 atas penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri, PPh 4 ayat 2 bunga tabungan atau deposito. Trend of akuntansi dan pajak. Pajak penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar. Akuntansi laba sebelum bayar besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar. Trend off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi, sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. Pajak penghasilan final. Apabila nilai ini tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final, beberapa dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan. Menurut akuntansi yang diakui pada periode perjalanan
selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini. Pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Akun pajak penghasil final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasil final yang masih harus dibayar. Penyajian saling hapus. Entitas melakukan saling hapus pada aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Entitas melakukan saling hapus aset pajak taguhan dan liabilitas pajak taguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak taguhan dan liabilitas pajak taguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak perbedaan yang menyelesaikan secara bersamaan. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.